nama aku Anissa Nabila dari kelas 12 Aristoteles. Nah, pada video kali ini aku bakal membahas tentang esai yang kemarin ditugaskan dalam pelajaran Bahasa Indonesia oleh Bu Latifah. Yeay. Judul esai yang udah aku bikin adalah tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke next. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara. Tiba-tiba banget deh nyanyiin lagu itu. Ngomong-ngomong, kayaknya ada sesuatu deh. Oh iya, lagu ini itu masih berhubungan dengan judul esai yang udah aku bikin kemarin, yaitu berhubungan dengan masa remaja. Katanya masa remaja itu masa paling indah, masa paling dinanti, masa paling menyenangkan. Karena di masa remaja ini tuh kita banyak menemui hal-hal baru yang bahkan belum pernah kita temui sebelumnya. Nah, setelah aku searching, setelah aku cari-cari dari jurnal, dari artikel, dan dari situs-situs lain, aku menarik kesimpulan kalau remaja merupakan fase peralihan dari anak-anak menuju fase dewasa. Nah, pada fase ini tuh kita banyak mengalami perubahan, mulai dari perubahan fisik, perubahan emosi, perubahan psikis, yang biasanya disebut dengan masa pubertas. Nah, ternyata pada masa remaja ini kita tuh udah mulai nih dituntut buat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Jadi, secara nggak langsung kita tuh udah dituntut nih buat siap-siap menuju masa kedewasaan di mana kita nantinya akan terjun di lingkungan masyarakat. Kalau dilihat-lihat ya, dari lingkungan sekitar, ternyata tuh masih banyak remaja yang kesulitan gitu untuk mulai beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Salah satu faktornya, sebenarnya banyak sih faktornya, cuman salah satu faktor yang aku soroti adalah masalah kepercayaan diri. Jadi, walaupun kesannya kayak kepercayaan diri gitu, tapi ternyata kepercayaan diri ini tuh memiliki dampak yang cukup signifikan. Jadi kalau semisal kita lihat ya, banyak remaja yang mungkin bisa dikatakan belum siap untuk mulai beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Salah satu masalah mereka adalah tentang kepercayaan diri. Kalau semisal remaja belum cukup percaya diri nih, atau belum cukup yakin, mereka tuh susah gitu buat pede untuk mulai mengutarakan aspirasinya, mengutarakan pendapatnya. Jadi mereka tuh seperti terhalang untuk mulai melangkah ke depan, untuk berkembang, untuk tumbuh seperti itu. Maka dari itu, kita tuh perlu nih caps lock atau menggarisbawahi terkait masalah kepercayaan diri ini. Kenapa sih perlu digarisbawahi? Aku sendiri sebagai salah satu orang yang termasuk remaja, aku juga sadar kenapa sih kita tuh susah gitu, susah buat percaya diri. Mungkin banyak overthinking dan lain-lain. Ternyata kita sebagai seorang remaja tuh cukup memikirkan banyak hal, terutama masa depan gitu. Kita terlalu banyak mendoktrin pikiran kita dengan pikiran-pikiran negatif. Maka dari itu, salah satu solusi paling penting, paling utama untuk mengatasi masalah kepercayaan diri ini adalah dengan mulai memikirkan hal-hal positif dan mendoktrin pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Karena apa? Jika kita mulai berpikiran positif akan hal-hal yang ada, maka hal tersebut akan membuat diri kita tuh lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih pede untuk bergerak ke depan. Oh my God! Wow! Nah, faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi, salah satu faktor yang cukup penting juga yang memengaruhi terkait kepercayaan diri kita sebagai seorang remaja adalah faktor lingkungan. Nah, tapi faktor lingkungan yang kita soroti di sini tidak hanya mencakup terkait lingkungan seperti iklim, kondisi tempat kita tinggal, tetapi juga mencakup lingkungan sosial kita. Nah, kita sebagai seorang remaja pasti akan melakukan interaksi dengan remaja lainnya atau yang biasa kita sebut dengan lingkungan pergaulan. Nah, kenapa sih kok bisa gitu? Lingkungan pergaulan tuh memengaruhi kepercayaan diri kita sebagai seorang remaja. Ternyata sesuai dengan penelitian para ahli,
berdasarkan penelitian, lingkungan pergaulan tuh ternyata cukup membawa dampak yang sangat besar terhadap pola pikir kita gitu, terutama terhadap kepercayaan diri kita. Apabila kita berada dalam suatu lingkup positif atau lingkungan pergaulan yang positif, maka akan memberi dampak pada kita nilai yang positif juga. Sehingga dalam lingkungan positif tersebut berkemungkinan bagi kita untuk mendapatkan support, dukungan untuk maju ke depan, untuk mengutarakan pendapat, mengutarakan pemikiran kita seperti itu. Sehingga membuat kita tuh berkembang dan memiliki kepercayaan diri yang baik ke depannya. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila kita berada dalam suatu lingkup pergaulan yang kurang atau negatif, itu sangat berdampak pada cara kita untuk berinteraksi dengan yang lainnya juga. Misal nih, dalam suatu lingkup pergaulan tersebut kita tidak diberikan posisi atau kesempatan untuk mengutarakan pendapat kita, maka secara tidak langsung kita juga terhambat untuk tumbuh dan berkembang. Karena apa? Karena dalam prosesnya kita memiliki keterbatasan untuk mengutarakan pendapat, mengutarakan pemikiran kita, mengutarakan usulan yang kita punya. Itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa lingkungan pergaulan juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan pola pikir kita, terutama pada nilai kepercayaan diri kita. Jadi, sebagai seorang remaja, terutama aku juga termasuk, kita harus pintar-pintar nih mengelola diri kita, mulai dari mindset kita, pola pikir kita, dan juga lingkungan pergaulan kita. Jadi kita harus pintar-pintar nih milih teman, supaya nantinya kita juga bisa dibantu oleh mereka, diberikan tempat, diberikan kesempatan untuk dapat berkembang dan berubah menjadi lebih baik. Aku berlutut? Tidak akan. Dingin, tetapi tidak kejam. Kesendirian adalah teman terbaikku.